雄。Dan film ini mengambil kisah nyata saat perang sipil di Cina antara pasukan komunis dan pasukan pemerintahan Kuomintang. Berikut adalah kisahnya. Cerita dimulai dengan seorang kapten dari tentara komunis bernama Gu Shidi yang sedang bernegosiasi memakai pengeras suara agar pasukan Kuomintang segera menyerah. Namun pasukan Kuomintang gak merespon tawaran Gu Shidi. Karena gak mendapat jawaban dari pihak musuh, lalu Gu Shidi menyuruh anak buahnya untuk menyisir lokasi. Ketika mereka akan memasuki sebuah gedung, tiba-tiba datang serangan dari atas gedung. Terjadilah pertempuran antara pasukan Gu Shidi dan pasukan Kuomintang. Di pertempuran itu banyak sekali korban berjatuhan di kedua belah pihak. Ketika pertempuran mulai bereda, pasukan Gu Shidi mulai mengevakuasi korban yang terluka. Namun tanpa disadari, mereka telah masuk ke perangkap ranjau pasukan Kuomintang. Ditambah juga dengan serangan-serangan tembakan dan artileri pasukan Kuomintang yang membuat para pasukan Gu berguguran, bahkan banyak sekali yang tewas mengenaskan. Ledakan dan serangan itu juga menyebabkan lokasi itu luluh lantah dalam beberapa menit saja. Ketika seorang prajurit meminta untuk mundur dan berdebat dengan komisaris politik, tiba-tiba tembakan artileri Kuomintang mengenainya hingga membuat tubuhnya hancur. Namun pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan para pasukan Kuomintang dan berhasil menangkap beberapa orang yang menyerah. Gu Shidi sangat geram melihat sang komisaris politiknya tewas. Lalu Gu Shidi melampiaskannya dengan menembak mati prajurit Kuomintang yang telah menyerah, walaupun itu sangat dilarang. Akibat tindakan Gu Shidi itu, ia dan pasukannya akan dijatuhi hukuman karena melanggar kode etik kemiliteran. Gu Shidi dihukum dengan cara akan ditempatkan di garis depan pertempuran dan akan dikurung di penjara militer dalam beberapa hari. Di dalam penjara ia berteman dengan seorang guru yang mendapat hukuman karena telah dianggap membelot ketika di medan tempur. Setelah dibebaskan dari penjara, Kapten Gu Shidi dan pasukannya yang berjumlah 47 orang ditugaskan untuk mempertahankan tambang batu bara di dekat Sungai Wen di distrik Shandong. Lalu seorang kolonel bernama Liu menyuruh mereka untuk tetap bertahan dan dilarang untuk pergi sampai mereka diberi tanda suara trompet. Malam pun tiba dan mereka pergi ke tambang batu bara Sungai Wen. Dan ketika sampai di sana, mereka mulai membuat parit pertahanan di sekeliling lokasi tambang. Kemudian Gu Shidi mengangkat Wang menjadi komisaris politik menggantikan komisaris Kompi 9 yang telah tewas pada pertempuran sebelumnya. Gu Shidi beralasan karena Wang adalah satu-satunya prajurit yang paling intelektual di kompinya. Waktu mereka sedang bekerja, tiba-tiba datang serangan artileri dan membombardir tempat itu. Dengan sigap, Kapten Gu memerintahkan pasukannya untuk bersembunyi di dalam tambang karena persenjataan belum dipersiapkan. Lalu setelah mereka sudah mempersiapkan persenjataan, barulah mereka keluar untuk menghadang serangan pasukan Kuomintang yang mulai berdatangan. Dan pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan Gu yang hanya berjumlah 47 orang terus bertahan dari serangan-serangan pasukan Kuomintang yang berjumlah lebih banyak. Bahkan Kuomintang terus menambah pasukannya dan menurunkan unit tanknya.
Tank itu mulai memuntahkan meriamnya yang hampir saja mengenai Kapten Gusidi, yang mengakibatkan pendengarannya terganggu karena suara ledakan. Terus mendapat serangan bertubi-tubi, para pasukan Gu mulai putus asa dan berhalusinasi jika mereka mendengar suara tanda trompet untuk mundur. Lain halnya dengan Gusidi yang gak mendengar. Dia terus menyuruh pasukannya untuk tetap bertempur. Beberapa jam saja pertempuran, pasukan Gusidi yang sudah kelelahan dibawa ke dalam tambang, dikumpulkan dengan mayat-mayat rekan mereka. Walaupun Gusidi terluka parah, ia masih kuat untuk bertempur dan terus mencoba untuk melawan serangan-serangan Kuomintang. Gusidi pingsan terkena hempasan ledakan tembakan tank Kuomintang. Kemudian pasukan Kuomintang berhasil memenangkan pertempuran itu dan menangkap Gusidi. Beberapa waktu kemudian, lepas pertempuran itu, pasukan pembebasan rakyat berhasil merebut kembali wilayah dan berhasil membebaskan Gusidi dari tawanan Kuomintang. Di rumah sakit kepada seorang tentara, Gusidi menjelaskan bahwa ia adalah seorang kapten dari Resimen 139 dan ia menanyakan nasib para pasukannya. Namun satupun para tentara itu gak ada yang tahu keberadaan Resimen 139 sekarang. Ia bahkan mendapat makian dari pasien lain bahwa Gusidi mengada-ngada, bahkan pasien itu menuduhnya seorang pembelot. Gak lama kemudian datang seorang komandan menanyakan siapa yang sudah berpengalaman di dalam pasukan artileri. Lalu Gusidi mengajukan diri untuk bergabung padahal dia belum pernah berpengalaman di pasukan artileri. Seorang komandan artileri bernama Zhu Erdo mengetesnya dengan pertanyaan tentang arah dan titik koordinat yang tidak bisa Gusidi jawab kala itu. Namun apa maksud dan tujuan Zhu? Gusidi tetap diterima untuk bergabung di pasukan artilerinya. Di tahun 1951, di Hong Song-gun, Korea Utara yang bersekutu dengan Tiongkok, Komandan Zhu mendapat perintah dari markas pusat Tiongkok untuk menyerang beberapa tank Amerika di sebuah jembatan di sana. Lalu Gusidi yang sudah menjadi prajurit biasa menawarkan dirinya lagi untuk menjalankan misi itu. Gak lama kemudian mereka berangkat dan menyamar memakai seragam tentara Korea Selatan yang bersekutu dengan Amerika. Ketika di perjalanan, tanpa mereka sadari, lokasi yang mereka lewati tertanam banyak ranjau dan terinjak oleh Zhu Erdo. Kemudian datang tank Amerika. Beruntungnya mereka memakai seragam Korea Selatan. Gusidi berusaha untuk menyelamatkan Komandan Zhu agar ranjau yang diinjaknya tidak meledak. Di situ Zhu baru menyadari kekeliruannya telah menilai Gusidi selama ini seorang pengecut. Di situ juga Gusidi mengatakan dia merasa dirinya gak berguna karena telah gagal menyelamatkan pasukannya di masa perang sipil kala itu. Gusidi rela menahan ranjau dan membiarkan Zhu dan anak buahnya melanjutkan misinya. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengirim titik koordinat tank sekutu Amerika pada pasukan artileri. Sementara itu Gusidi sedang mempertaruhkan nyawanya menahan ranjau. Singkat cerita, pada tahun 1955 terlihat Gusidi kembali mendatangi Sungai Wen, mencoba mencari tambang batu bara lokasi pertempuran pada masa itu. Di situ Gusidi bertemu dengan Sun, istri komisaris yang baru bernama Wang, yang hilang di pertempuran tambang batu bara. Setelah itu ia bertemu dengan Zhu lagi. Lalu Gusidi meminta kepada Zhu untuk menggunakan jabatannya mengajukan proposal penggalian dan mencari 47 pasukan resimennya yang terkubur di perang sipil. Lantas pengajuannya itu ditolak mentah-mentah oleh pimpinan karena dianggap sangat tidak masuk akal dan kejadian itu juga sudah sangat lama.
你要对自己的言行负责。我死都死一。 Seiring berjalannya waktu, mereka menemukan keberadaan makam seorang atasan di Resimen 139. Kemudian mereka bertiga mendatangi makam itu. Di sana Gusidi bertemu dengan seorang peniup trompet bernama Liu. Gusidi menceritakan selama bertempur ia tidak mendengar suara trompet untuk mundur karena ia tuli. Namun orang itu mengatakan gak pernah meniup trompetnya. Pernyataan itu membuat Gusidi marah karena dianggap sama saja secara sengaja membunuh semua pasukannya. Di hari berikutnya Gusidi mencoba menggali dengan sekup di lokasi yang diyakini di mana para pasukan Resimen 139 terkubur. Lalu datanglah Sun dan membawa surat bahwa pasukan Kompi 9 telah gugur dan mendapat penghargaan. Tahun 1958, ketika pembangunan waduk Sungai Wen, para pekerja menemukan mayat-mayat Resimen 139 di reruntuhan pembangunan waduk tersebut. Pemerintah pun mendirikan monumen penghormatan di lokasi di mana mayat 47 Resimen 139 terkubur selama 10 tahun. Gusidi meninggal pada tahun 1987 di usianya yang ke-71 tahun. Lalu film pun